Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Pungkas Hendrat Moko. Dalam hal ini sebagai teman diskusi dari Saudara Safrizal, mahasiswa program doktoral di Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit testimoni terkait penelitian yang dilakukan oleh Saudara Safrizal. Sudah sejak 4 tahun yang lalu, ketika pertama kali Saudara Safrizal datang kepada saya untuk menyampaikan tentang topik penelitiannya, saat itu beliau menjelaskan tentang bagaimana beliau ingin meneliti perilaku pengemudi. Dari diskusi yang dilakukan, yang saya tangkap dari penjelasannya beliau ingin membuat suatu model bagaimana menilai kompetensi perilaku pengemudi di jalan, ya, yang kaitannya dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi. Dari apa yang dijelaskan beliau, saya sangat mengapresiasi, karena kebetulan saya bekerja di Kementerian Perhubungan dan saya mengamini bahwa hingga saat ini tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh perilaku pengemudi yang menyimpang juga jumlahnya masih banyak dan cenderung bertambah. Jadi dari apa yang dilakukan Saudara Safrizal, saya rasa sudah selaras dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggaraan transportasi pada umumnya, yaitu mewujudkan transportasi yang selamat. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, memang diamanatkan di sana bahwa setiap pengemudi harus memiliki kompetensi yang direpresentasikan dengan surat izin mengemudi. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa surat izin mengemudi itu menurut saya baru merefleksikan tentang kemampuan pengemudi dari sisi pengetahuannya dan keterampilannya. Dari sisi perilakunya mungkin belum terrefleksikan di surat izin mengemudi. Sedangkan tuntutan kerja saat ini, sebagaimana kita ketahui, yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja, bahwa setiap profesi harus memiliki 3 kompetensi setidaknya. Selain kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, juga dituntut tentang kompetensi perilaku. Nah, poin ini yang menjadi, saya rasa menjadi entry point penelitiannya Saudara Safrizal, bagaimana membangun model untuk menilai kompetensi pengemudi dari sisi perilaku. Dan saya pikir apa yang dilakukan Saudara Safrizal ini menjadi menarik, karena kalau itu bisa dilakukan, artinya ke depan kita bisa berharap memperoleh suatu bentuk penilaian sertifikasi profesi pengemudi yang lebih sempurna, yang melibatkan tidak hanya unsur kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tapi juga masuk kompetensi sikap atau perilaku di sana. Nah, dari situ saya harapkan kalau penelitian ini bisa berhasil dan bisa berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan ke depannya, dan juga saya harapkan penelitian ini bisa bermanfaat atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan keselamatan di jalan. Jadi artinya kalau saya bayangkan nanti ke depan penelitian dari Saudara Safrizal ini bisa ditindaklanjuti ke skala yang lebih besar, artinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah yang menerbitkan surat izin mengemudi atau yang menerbitkan sertifikasi tentang pengemudi. Saya pikir ini bisa memberikan dampak yang baik untuk peningkatan keselamatan. Dan akhirnya saya berharap supaya Saudara Safrizal terus semangat meneruskan penelitian ini, jangan hanya berhenti sampai di sini. Kalau bisa dilanjutkan terus, ya, dicari pengembangannya lebih lanjut, ya, agar manfaatnya bisa berdampak lebih luas. Saya rasa itu saja testimoni dari saya. Sukses Saudara Safrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.